Oke, kita sekarang akan membahas tentang pengendali integral. Oke, mungkin yang perlu saya tekankan di sini adalah bahwa pengendali integral adalah pengendali yang tidak bisa berdiri sendiri. Tipe pengendali yang wajib ada itu adalah P. Jadi nanti pengendalinya bisa P atau PI atau PID atau PD. Tidak ada pengendali integral saja atau derivatif saja atau integral derivatif. Ya, karena fungsi proporsional adalah sebagai penguat. Nah, kenapa dinamakan pengendali integral? Karena memang sifatnya adalah mengintegralkan. Dimana kalau misalkan dalam rangkaian op-amp, kalau pernah belajar di elektronika, itu dia adalah rangkaian integrator. Kalau di program, berarti dia programnya program untuk mengintegralkan. Ya. Apa yang diintegralkan adalah errornya. Mungkin kita agak bingung, kenapa error diintegralkan? Bukan berarti itu akan memperbesar nilai error, tapi dia akan menampung nilai error, lalu kita akan melihat konsekuensi dari error tadi. Ya, kalau dalam domain waktu persamaannya adalah seperti ini. Kita akan membagi KC dibagi TI atau controller integral time atau time integral, dan kita mengintegralkan error terhadap waktu ditambah nilai II di sini. Tapi seperti biasa II biasanya 0. Jadi kita tidak usah pusing-pusing sama si II ini. Kita anggap 0 biasanya. Fungsi adilnya adalah K itu adalah penguatan, KC dalam kasus ini, per TIS. TI adalah controller integral time. Ya, kita lihat di sini bahwa untuk manipulator variabelnya, ya kita akan lihat bahwa dia berdasarkan integral dari error terhadap dt kalikan dengan penguatnya dibagi dengan konstanta integralnya. Ya, dan kita lihat ya, ketika diberikan gangguan, maka nilai akhirnya adalah pada saat theta hingga atau limit S menuju 0. Perhitungannya adalah seperti ini. S dikali delta D per S kali KD per 1 tambah KCKP per STI. Maka kita bisa nyatakan bahwa ya, final value after disturbance itu adalah 0. Ini berbeda dengan final value disturbance pada proporsional yang tidak 0. Sehingga kita bisa nyatakan bahwa pada pengontrol integral, setelah terjadi gangguan, maka tidak ada error di antara nilai set point dengan nilai hasil pengukuran sensor. Artinya fungsi integral adalah untuk meminimalisir atau menghilangkan nilai steady state error. Jadi kalau misalkan pada pengontrol proporsional, ya, itu kita bisa lihat bahwa nilai dari error steady state-nya itu akan selalu ada. Ketika kita perbesar nilai Kp pada proporsional atau konstanta proporsional, maka nilai dari error steady state-nya akan mengecil. Kita perbesar akan selalu mengecil. Diperbesar lagi, mengecil lagi, tetapi tidak akan sampai menyentuh angka 0. Sementara pengontrol integral itu akan membuat nilai error steady state akan bernilai 0. Ya, jadi kita sudah definisikan apa itu error steady state. Jadi error steady state itu adalah nilai perbedaan antara nilai yang diinginkan dengan nilai set point. Kita ingin AC-nya suhunya 20, ternyata kenyataannya 22, maka terjadi error steady state sebesar 2 derajat. Tadi kita juga lihat ya bahwa kalau misalkan proporsional, memang kita kalau besarin terus-menerus, nilai error steady state-nya mengecil, tetapi ada kemungkinan dia berosilasi. Itu yang tidak kita inginkan. Oke, itu integral. Jadi fungsinya udah jelas untuk meniadakan error steady state. Pengontrol yang ketiga adalah derivatif. Derivatif itu ya bisa disebutkan diferensiator ya. Rangkaian pada op-amp-nya juga rangkaian diferensiator. Kalau misalkan masih bingung rangkaian integrator kayak seperti apa, diferensiator seperti apa, itu seperti rangkaian inverting amplifier, tetapi salah satu resistansinya pada bagian umpan balik atau pada bagian input itu diganti dengan kapasitor. Itu adalah rangkaian integrator dan diferensiator. Nah, untuk derivatif ini, manipulatif variabelnya dalam domain waktu adalah KCTD, di mana TD adalah waktu derivatifnya dikalikan DET per DT.
Ya, jadi turunan dari error. Dan seperti biasa ID-nya kita anggap 0. Sehingga fungsi alihnya atau penguatannya adalah manipulated variable per error sama dengan KTDS. Ya. Dan kita lihat kalau misalkan setelah diberi gangguan, maka kontrol variabelnya adalah limit S mendekati 0 dikalikan S dikali delta D per S kali KD per 1 tambah KC TDS. Nilainya itu tidak sama dengan 0. Jadi derivatif tidak meniadakan nilai error steady state. Ya. Derivatif tidak meniadakan error steady state. Nah, ini dari derivatif kita tidak mengambil nilai derivatif dari set point, maka kita hanya menggunakan kontrol variabel ketika kita menghitung pada nilai derivatifnya. Ya, jadi seperti ini. Nah, kita akan lihat ya karakteristik kendali proporsional integral. Jadi aksi integral itu bukan hanya ya, di sini maksudnya bukan hanya untuk mengembalikan ke error 0, ya error steady state 0. Jadi untuk menjaga nilai yang muncul sepanjang waktu itu berada pada nilai yang seharusnya. Ya. Jadi ada output yang cukup untuk membuka control valve contohnya. Tidak ada offset. Responnya jadi lebih lambat. Ya. Jadi kalau misalkan untuk menaikkan suhu sampai 100 pakai P aja butuh waktu 10 detik, kalau pakai PI bisa jadi 12 detik, 13 detik. Itu kelemahannya. Kelebihannya, errornya steady state-nya 0. Ya. Overshoot-nya paling tinggi. Ya, jadi kalau misalkan tidak hati-hati memberikan nilai konstanta integral, maka akan terjadi overshoot yang berlebihan dan juga akan berosilasi terus-menerus. Ya. Disebut juga reset action karena dia akan mengembalikan posisi kekendalian semula dan lalu meniadakan error steady state. G-nya adalah KC, yaitu penguatan umum, dikali 1 tambah 1 per TIS. Ya, TI-nya adalah waktu reset atau integral. Ya. Kalau kendali PD itu dinamakan anticipatory atau rate control. Ya, lalu kendali dasarkan pada mode derivatif yang terjadi pada saat error berubah, jadi dia mengantisipasi perubahan error. Makanya perubahan error itu kan DE per dt itu kecepatan perubahan error. Jadi dia mengantisipasi dengan kecepatan perubahan error sekian, respon apa yang harus diberikan ke sistem. Efeknya mirip dengan proporsional dengan gain yang tinggi, responnya cepat, overshoot rendah, fungsinya memang untuk meniadakan overshoot, menimbulkan offset tapi kecil. Dan nilai gain-nya adalah KC epsilon tambah TD epsilon itu error, KC E tambah tau D DE per dt dengan tau D adalah waktu derivatif. Nah, ini adalah kendali PID. Jadi kalau kita memakai tiga-tiganya kita menggunakan PID ya. Ini adalah persamaan dalam domain Laplace ya, dalam domain waktu yang bisa diterjemahkan dalam rangkaian op-amp atau juga dalam bentuk program. Terserah. Program lebih mudah karena tentu saja kita bisa melakukan manipulasi secara bebas. Kalau menggunakan op-amp kita mengalami keterbatasan nilai-nilai kapasitor dan resistor, juga nilai-nilai penguatan maksimalnya. PID biasanya memiliki karakteristik paling baik tapi paling mahal. Tapi kadang-kadang pakai PI aja atau PD aja udah cukup memperbaiki sistem, sehingga bisa jadi pakai PID mubazir. Jadi tergantung sistemnya. Ada sistem yang bagus pakai PI, ada yang pakai PID, ada yang pakai PD, ada yang pakai P aja. Jadi tidak selamanya PID itu memiliki respon yang paling kita inginkan. Ya, lalu yang kedua adalah mengkompromi antara keuntungan dan kerugian kendali di atas. Offset dihilangkan dengan aksi integral. Offset itu steady state error. Aksi derivatif menurunkan overshoot dan waktu osilasi. Digunakan pada sistem yang agak labal, responnya lama. Jadi kalau cepat kayak misalkan motor DC atau misalkan cahaya, ya mungkin kurang cocok. Nah, ini sering dipasang karena berbagai keuntungan yang dipakainya. Ya, kita bisa lihat control value-nya kalau no control karena seperti ini. Kalau P dia ada offsetnya, PD ada offsetnya, PI dia responnya lama, PID dia responnya cepat dan offset.
Jadi kalau misalkan pakai proporsional grafiknya seperti ini ya, KP20 grafiknya seperti ini, lihat ada error steady state. KP200 error steady state-nya mungkin kecil tapi ada overshoot. KP50 mungkin lumayan ideal. KP500 benar-benar dia ada overshoot yang sangat besar ya. Kita lihat ini untuk bentuknya. Untuk PA-nya kita lihat dia selalu mengkoreksi, jadi error steady state-nya 0 tapi responnya lama, jadi dia akan menuju ke atasnya lama. Kalau KI-nya besar dia osilasi ya. Kalau misalkan terlalu besar ya dia jadi osilasi terus menerus, ini jadi nggak stabil. Kalau PAD bentuknya seperti ini, kalau KD-nya 2, KD5, KD10 dan KD20. Ini adalah yang paling bagus ya. Ini sistem yang paling kita inginkan karena tidak ada overshoot, error steady state-nya 0 dan responnya lumayan cepat. Tapi kita harus hati-hati memilih nilai KPKI KD-nya ya. Jadi kita bisa lihat ini adalah bentuk PAD untuk KP100, KI200 dan KD10. Kita bisa ubah-ubah nilai KPKI KD-nya dengan berbagai metode untuk menghasilkan nilai yang diinginkan. Oke. Cukup sekian dulu.